Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Wendis Manukalib dengan NIM 210420118. Di video ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah NSDM yang diberikan oleh ibu dosen kami. Ruang lingkup MSDM. 1. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM menurut William B. Waters dan Keith David, perencanaan SDM adalah perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM atau HRD Human Resource Department dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lainnya dengan baik. Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang sistematik mengkaji kebutuhan atau rekrutmen sumber daya manusia untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah dan mutu yang sesuai pada saat dibutuhkan. Dengan kata lain, perencanaan SDM adalah proses penentuan jumlah dan mutu atau kualifikasi SDM di masa yang akan datang. 2. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen atau penarikan adalah proses menarik perhatian sejumlah orang dan mendorong mereka untuk melamar pekerjaan pada suatu organisasi. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamaran yang memenuhi syarat. Seleksi adalah proses untuk memilih orang-orang dari sekumpulan pelamar yang cocok dengan posisi yang ditawarkan dan dengan organisasi. Hasil proses seleksi adalah para calon pegawai yang paling memenuhi syarat di antara pelamar. 3. Penempatan. Penempatan kerja merupakan proses atau penugasan jabatan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru. Penugasan untuk pegawai baru direkrut, tetapi juga melalui promosi, pengalihan, penurunan jabatan, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Melayu Hasibuan 2004 mengatakan penempatan kerja adalah menempatkan calon pegawai yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Sebelum menempatkan pegawai di mana mereka harus bekerja, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor yang dipandang perlu dalam kaitannya dengan penempatan pegawai, yaitu faktor prestasi akademis, faktor pengalaman, faktor kesehatan fisik dan mental, faktor status perkawinan, faktor usia. 4. Pengembangan. Pengembangan SDM adalah suatu upaya terencana yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk kerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. 5. Manajemen kinerja. Menurut Liorberg tahun 1986, manajemen kinerja adalah suatu proses kerja dari sekumpulan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana proses kerja itu berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Manajemen kinerja merupakan suatu proses di mana seseorang, manajer dan karyawan bekerja sama untuk merencanakan, memantau, dan meninjau kembali objektif atau sasaran kerja karyawannya agar dapat memberikan kontribusi secara keseluruhan untuk organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari manajemen kinerja secara keseluruhan adalah memastikan bahwa semua elemen organisasi atau perusahaan telah bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan. 6. Kompensasi. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi kompensasi finansial langsung, bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Kompensasi non finansial.
kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau psikologis di mana orang tersebut bekerja. Kompensasi dibedakan atas dua, yaitu direct compensation atau kompensasi langsung, yaitu gaji, upah, dan upah insentif. 2. Indirect compensation tidak langsung, yaitu kesejahteraan karyawan. 7. Pemberhentian. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban atau antar pekerja dan pengusaha. Sedangkan menurut Moekijat mengartikan bahwa pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Terputusnya ikatan antara karyawan dengan perusahaan disebabkan oleh alasan-alasan berikut. Yang pertama, pemutusan karena keinginannya karyawan sendiri. Yang kedua, pemutusan karena kesalahan karyawan. Yang ketiga, pemutusan karena perusahaan berhenti produksi. Yang keempat, produksi karena perusahaan bangkrut. Yang kelima, pemutusan karena karyawan tidak mampu lagi bekerja atau sakit menahun cacat total. Yang keenam, pemutusan karena yang bersangkutan meninggal. Yang ketujuh, pemutusan karena batas usia yang ditentukan atau pensiun. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.